Pada saat yang sama, Qin Yichen terbang melintasi tanah suci bulan iblis. Saudara Feng, apakah kamu merasakan ketidaknyamanan setelah melahap bulan iblis yang tidak bisa dihancurkan? Yao Yuekong bertanya. Setelah Qin Yichen melihat ke dalam, dia perlahan menggelengkan kepalanya. Kecuali sedikit penyangga, tidak ada yang aneh. Itu bagus. Kamu dikatakan sebagai dewa bawaan, lahir dari keberuntungan dari langit dan bumi, dan kamu tidak menolak kekuatan ras kita. Qin Yichen mengerutkan kening. Saudara Yuekong, apakah kekuatan ini Taoisme? Atau harta karun? Benar-benar ada bulan di tubuh saya. Yao Yuekong tersenyum acuh tak acuh. Ini semacam warisan dari klan saya. Bai Guanxing juga menjelaskan kepadanya. Ini diringkas oleh kekuatan besar klan iblis bulan di masa dinasti yang lalu. Dan itu dianggap sebagai persiapan untuk patriark berikutnya. Sehingga ia berhasil menjadi seorang kaisar dan memastikan kekuatan klan iblis bulan. Yao Yuekong juga tersenyum dan berkata, tapi aku bisa menjadi seorang kaisar sendirian. Tapi aku menyimpannya. Awalnya aku ingin menyerahkannya pada keturunan rasku, tapi aku tidak menyangka. Ketika Yao Yuekong mengatakan ini, dia sedikit kesepian. Tetapi Qin Yichen melihatnya, dan dengan tergesa-gesa dengan sengaja berkata dengan wajah lurus, Saudara Yuekong, apakah Anda sengaja memanfaatkan saya? Yao Yuekong juga tersenyum, panggil ayah. Hei. Bai Guanxing melihat kedua orang yang telah menjadi teman melalui dia, dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kalian berdua harus berhenti membuat keributan. Dan bantu aku memikirkannya. Mengapa temanku ada di tanah sucimu? Yao Yuekong juga melihat dengan serius. Aku tidak tahu tentang ayahku. Temanmu, kamu seharusnya lebih tahu dariku. Yang paling membingungkan di Men Yuekong adalah bahwa sebelum mereka memasuki tanah suci bulan iblis, pembangkit tenaga listrik di Tangguh sama sekali tidak memiliki teman dengan Bai Guanxing. Teman-teman Bai Guanxing yang berada di tanah suci bulan iblis semuanya berada di sisinya saat ini. Yao Yuekong bahkan tidak memikirkannya. Dia ditekan oleh penjara surgawi selama bertahun-tahun sebelumnya, dan bahkan Raja Dewa tidak dengan paksa menghancurkan tanah suci klannya. Siapa yang bisa bersembunyi di tanah suci miliknya? Klan. Kurasa aku sudah menebak siapa itu. Bai Guanxing bergumam pelan. Ekspresinya menjadi lebih serius. Pertarungan cepat dan keputusan cepat. Semakin lama kau menyeret, semakin bangga Raja Dewa Bulan Yin. Qin Yichen juga memperhatikan bahwa Raja Dewa Yue Yin tidak mengejarnya. Mungkin karena mereka akan bertemu dengan Golden Crow silang, mereka langsung mengambil kesempatan lain. Yao Yuekong juga mengepalkan tangannya, dan Qin Yichen memperhatikan bahwa arah mereka terbang saat ini semakin dekat dan dekat ke pohon laurel. Pohon laurel tidak sebagus pohon sakral kembang sepatu, tapi ukurannya juga sangat luas. Setiap daun pohon laurel seperti pedang pipih, dan di bawah sinar rembulan terlihat dingin dan dingin. Dan batang pohon yang berdiri dengan bangga di bulan yang cerah, berakar di kedalaman tanah suci bulan iblis. Tampaknya menyatu dengannya, dan juga memancarkan cahaya putih lembut. Qin Yichen yakin bahwa pohon laurel ini mungkin tidak kurang dari pohon suci besar yang mengguncang langit. Pada saat yang sama, di bawah pohon laurel, banyak pria kuat sedikit mengerutkan kening, dengan ekspresi berbeda. Kaisar Dewa Gajah Emas berdiri di sudut yang tidak mencolok, memandang pohon laurel dengan ketidakberdayaan. Tetapi pada saat yang sama sedikit cemas, matanya menyapu ke kiri dan ke kanan. Kenapa kamu belum datang? Mungkinkah itu diseret oleh Raja Dewa Bulan Yin? Tolong. Bantu aku. Oh, siapa yang akan membantuku? Mendengar suara tangisan dan pelarian yang menyedihkan, Kaisar Dewa Gajah Emas tidak tahan. Melihat kekuatan iblis yang berapi-api dari gagak emas silang, dia masih tidak berani menonjol. Saya melihat sosok cantik di depan Kaisar Dewa Gajah Emas, melompati pohon laurel, menghindari kejar-kejaran dan pembunuhan. Bayangan indah ini mengenakan pakaian neon bulan biru, dan pita yang ditenun seperti sinar bulan tampak berantakan saat ini karena melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Desir-desir. Ini adalah seorang gadis muda. Gadis itu sangat menyedihkan. Matanya yang murni penuh ketakutan. Tetapi setiap kali gadis itu melompat, kecepatannya sangat mencengangkan. Gerakannya lebih sulit untuk ditangkap, dan dia dapat melarikan diri dari kejaran orang kuno. Pengadilan iblis sampai saat ini. Setiap kali gadis itu melompat, dua telinga kelinci di atas kepalanya juga bergoyang, terlihat sangat imut. Tapi tiba-tiba, kaki giok gadis itu menjadi ringan, dan saat kakinya yang ramping menginjak langit, dia tiba-tiba terkejut. Ups. Setelah melompat kali ini, semua yang ada di garis pandang tidak bergerak sama sekali. Kekuatan Zhu Jiuyin menguncinya. Hah. Pada saat tubuh gadis itu membeku, Golden Crow Zero mengeluarkan raungan setan, dan terbang ke langit. Pada saat itu seperti elang melawan kelinci, dan saat menukik, itu mencekik telinga kelinci gadis itu. Wajah Jin Wu silang sedikit muram, dan dia semakin membenci gadis ini, bukan hanya karena dia adalah teman dari putra Baize. Kelinci kecil, kenapa kamu kabur?
Apakah Anda telah bersama ras manusia selama bertahun-tahun? Anda lupa bahwa Anda sendiri harus menjadi iblis. Ledakan. Cakar setan gagak emas yang membakar langit langsung menginjak gadis itu di tanah. Dan pemetik gagak emas itu merendahkan, dengan ekspresi galak di wajahnya. Gadis muda itu tidak bisa membantu tetapi wajah merah mudanya yang malang. Meskipun dia telah digaruk dengan bekas luka, dia tetap tidak bisa menyembunyikan sifat keras kepalanya. Jinmu silang. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Jangan berpikir aku tidak tahu. Tanah suci bulan iblis belum dihancurkan selama bertahun-tahun. Jika kamu tiba-tiba datang hari ini, itu hanya berarti tuan dari klan bulan iblis telah kembali. Kamu memanggilku apa? Kapasitas cakar iblis Jinmu silang membuat wajah cantik gadis itu semakin terkubur di bawah kakinya, dan suaranya yang lembut juga berubah menjadi rengekan. Sebagai iblis, dia bahkan tidak memiliki rasa hormat sedikit pun untuk yang mulia. Namun, tebakanmu benar. Tuan dari klan bulan iblis telah kembali. Tapi sayang sekali Raja Dewa Yueyin ingin menerimanya sebagai murid, dan dia menolak. Ditolak 2 kali, ya. Gadis dengan telinga kelinci gemetar hebat, dan minuman dingin Jinmu silang menjadi semakin dingin. Sekarang, katakan padaku, saudara perempuanmu, apakah dia sudah mati? Bahkan jika dia sudah mati, di mana dia mati? Tanda seru. Aku tidak akan memberitahumu saat aku mati. Jinmu silang terlihat galak. Dan adegan ini membuat anak ajaib itu sedikit melihat ke bawah. Hei, aku bilang kamu buka mulut dan bilang dia monster. Dijun, apa kamu mengajarimu memperlakukan klan yang sama seperti ini? Jinmu silang Yao Tong melirik miring. Dengan ekspresi jijik, giliranmu bicara tentang urusan klan monsterku. Pada saat ini, mata Zhu Jiuyin yang sedikit menyipit tiba-tiba bergetar dan mengunci matanya pada Kaisar Jin Xiang. Berani-beraninya kamu memberi mereka tip? Tanda seru. Begitu kata-kata ini keluar, gagak emas silang Yao Tong tiba-tiba tersapu. Dan pada saat itu, niat membunuh menyebabkan Kaisar Dewa Gajah Emas terhuyung-huyung dan mundur. Kamu, Jinmu silang, jangan terlalu berlebihan. Bibi keduamu saat itu, bagaimanapun juga, adalah saudara perempuan dari saudara perempuannya. Jinmu silang menarik napas dalam-dalam, tetapi niat membunuhnya belum meletus untuk saat ini. Penyihir leluhur, bagaimana masa depan? Waktu di mata Zhu Jiuyin menjadi semakin bergejolak, tetapi pada akhirnya, dia melihat pola aneh yang membuatnya gemetar, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak menggosok matanya. Mereka tidak punya rencana untuk perlindungan. Masa depan sulit dikatakan. Kata-kata ini menghilangkan sentuhan kesabaran terakhir Jinmu silang. Aku tidak tahu masa depan mereka, tapi aku tahu kamu tidak akan pernah melihat mereka seumur hidupmu.